Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bu Endang wonten. Oh. Ratusan niku. Mendang. Ini pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 280. Gehe. Bener. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana, bener nggih? Oh, kleru. Nek kleru berarti ora bener. Wa in kana zu usratin fatanadziratun ila maisara. Wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hah? Oh iya lali. Mau sanggo tak usulne. Awas men. Ah ya kacamata. Kacamatamu. Wa in kana, kalau seandainya, dalam ini seandainya apa? Jika kamu berhutang. Jadi ini istilah ngutang. Berarti masalah riba sudah selesai. Mulai 275 sampai 279 pun rampung. Nah, sekarang kita bicara mengenai hutang ya, hutang piutang. Wa in kana, kalau seandainya kamu berhutang di dalam kesulitan, utang berarti rasa bayar nih, utang kesulitan itu. Terus maka berilah kepada mereka tenggang waktu sampai memperoleh kelapangan rasa bayar. Dikasih tegang waktu, jadi paksa. Wa in tasaddaqu, dan jika kamu menyedek ya apa? Menyedekahkan, mensodakohkan, khairun itu lebih baik. Lakum buat kamu, in kuntum, kalau kamu semua ta'lamun, mengetahui. Ini cerita utang. Nek kita ngutangke berarti ini ceritanya. Sing diutangi ada dalam kesulitan bayar. Maka berilah tenggang waktu, wes rasa bayar saiki ya sisu meneh
sampai dia punya kelapangan. Ila maisarah. Wa in tasaddaqu, kalau kamu semua memsedekahkan hutangnya itu, apa piutangnya, tagihannya, wis tak sodakohke, tak keke gitu. Khairun, itu lebih baik, lakum buat kamu, in kuntum ta'lamun, kalau semua kamu itu mengetahuinya. Nah, itu surat Al-Baqarah 280. Di sini Allah memerintahkan agar bersabar jika orang yang meminjam dalam kesulitan untuk membayarnya. Berarti penyebabnya kesulitan. Sebab orang bayar itu urung karuan ada dalam kesulitan. Memang wonge seneng ngemplang. Yang tidak boleh sabar, kan sabar perintahkan bayar utang. Walaupun dalam kenyataan nek bayar sabare ra umum. Waduh, pinter sabar niku namung pas bayar utang. Nih pas bayar utang sabare kako. Hah? Bling ya. Lupa. Men digolek laline, Mbah. Atau bosene sing nagih. Nah. Itu real, Mbah. Kako. Jadi tidak ada alat membayarnya. Kan saged duwe utang kok orang bayar. Pada waktu yang sama tuku motor anyar. Nah, ini perlu dipertanyakan kesulitannya. Di sini babnya kesulitan membayar. Bukan setiap utang dikasih kelonggaran. Karena ada tipe-tipe orang yang lah santai, terus dia beli baju sak lemari. Bu isine siji, pinter Mbak Fitri ya. Sak lemari kan siji seloro kan sak lemari. Isine siji tok ora apa-apa sak lemari. Dengaren pinter ngene. Ya, ini awas wajar angko kacamata. Makanya firman Allah, wa in kana dzu usratan fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia punya kelapangan. Lapang itu mesti longgar. Nek ora longgar dudu lapang. Lapangan mesti ora ono apa-apa. Lapangan kok bangunan tok. Nah, berarti bukan lapangan. Atau biyen kuwi lapangan. Kaya nang ngene Joar, ki jenenge ndak depan Kauman itu jalan alun-alun. Biye alun-alun. Saiki wis jadi yai. Alun-alune ra ono. Alun-alune mergo padat nek mlaku alon-alon. Lah iya. Buat itu apa taman? Taman. Iya. Oh. Alun-alun. Tidak seperti yang tadi di kalangan orang-orang jahiliyah, di mana salah seorang di antara mereka mengarahkan kepada peminjam jika sudah setembok dibayar atau dikembalikan pada bunganya. Orang jahiliyah nagih bayar saiki. Orang duit ya apa-apa. Bulan ngarep nek bayar saiki sayuta, bulan ngarep 1.200.000. Lah itu orang jahiliyah. Itu jadi riba. Nek bayar saiki sayuta, orang duit piye?
ketoke gaya wis tak bantu. Aku bijaksana. Teh kelonggaran sewulan. Sisu bayarnya 1.200.000. Nah, itu riba karena ada tambahan dari 1 juta menjadi 1.200.000. Selanjutnya Allah menganjurkan untuk menghapuskannya saja. Ada menghapuskan itu dari tagihan kita. Direlakan, diikhlaskan. Dan Allah menyediakan kebaikan dan pahala yang melimpah atas hal ini. Sebenarnya firman-Nya, wa in tasaddaqu khair lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mensedekahkan, islah kayak wow, aram bayar sokondi, wong dibelih wae ora ono getihe. Kok kon bayar, tak relakan sedekah. Biar tidak jadi beban yang berutang, kandani. Utangmu urasah mbok bayar wis tak relake. Bar. Ojo ngarep-ngarep. Ya, temane urip ki piye carane nyenengke wong liya. Nek kita nyenengke 1 orang, minimal akan ada 10 orang nyenengke awake dhewe. Atau mungkin 700 orang nyenengke awake dhewe atau lebih dari itu. Lho, rumusnya ngono kuwi. Mun dhewe kewalian ya kaya saya itu. Seneng men. Nah. Ah, kan seneng men dibebaske kan ngono. Padahal tujuan hidup itu dengan orang lain bicarane nyenengke. Orang cerdas ya apa sih cirinya? Orang cerdas. Siji angko comoto. Dua botak, saya itu botak, cerdas. Ciri wong cerdas itu ya, hal yang angel jadi gampang, cerdas ya. Wangel terus digawe gampang. Hal yang kompleks jadi sederhana, oh cerdas ya. Nek orang ngono ora cerdas. Contohnya, wong direlakan wae iso dadak ditagih wis cetha ora iso mbayar, ora ana getihe, ora duwe duit, ora duwe barang, lha meh ngopo? Wis emosi sing di emosine mung nyuwun pangamputan ya pangapunten lah. Apa aja ngomong minta maaf ping 1000 terus entuk duit sinagih. Ora ana bungane kan ngono. Nah gitu. Terus apakah namanya gini? Semuanya, terserah mau semuanya, mau sebagian utangnya, atau bahkan kalau dari awal karena ketidaktahuan pakai bunga. Bunga yang paling disenangi ibu-ibu. Yaitu bunga bang, bunga mawar piye. Jadi kalau sudah dulu pakai bunga langsung bungane tak lepas. Pokoknya ora. Itu salah satu tobat dari riba. Bungane rasa mbok pikiri, pokoke wae bayar. Pokoknya bayar ae wis separone, kan saged kadang-kadang. Tergantung penilaian sing ngutangi. Sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya Abu Qatadah pernah mempunyai piutang. Piutang itu apa? Tagihan. Nah, pernah ngutangke kepada seseorang, lalu ia mendatanginya untuk menagihnya. Namun orang itu bersembunyi darinya. Koyok Pak Herudin nih. Nah, Mbah Ding ini ditagih ngumpet di sorlongan. Nah, cara ngumpete saiki nomor HP diganti. Nah, itu ngumpet jenenge.
angel. Itu nomor HP sedira ping 3 gantine. Wis aku ganti. Kok tangan ganti meneh. Jadi justru di sinilah ujiannya. Tatkala kita punya kewajiban pada orang, jangan sembunyi. Tatai. Meopo ya terserah engkau. Tapi tata itu menjadi satu penilaian bagi Allah bahwa itu serius. Bukan ora gelem bayar, tapi sampai saat ini urung iso bayar. Urung iso bayar sama ora gelem bayar. Aduh nganggo aduh bedone kan gitu. Pada satu hari ia datang kembali, kemudian keluarlah seorang anak. Nah, biasa toh. Anaknya kan jawaban, bapakmu boyokan. Nah, bapaknya kesah. Ngomong sedang ngajari anaknya ngapusi. Enggak, tatkala pas aman, nang kowe aja ngapusi. Lah dibalik lah bapak bingung ngongkon aku ngapusi. Lalu Ibu Qatadah bertanya kepada anak tersebut mengenai keberadaan orang tuanya, dan si anak menjawab, ya berada di rumah karena amanahnya bagus si anak itu. Kon ngapusi ra gelem. Ngapusi bapak lunga ngono. Malah ditanya, "Teng griya mah wonten ngumpet." Maka Abu Qatadah pun memanggilnya seraya berucap, "Hei Fulan, keluarlah. Aku tahu bahwa engkau berada di dalam." Maka orang itu pun keluar menemuinya. Dan Abu Qatadah bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau bersembunyi dariku?" Kemudian orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku benar-benar dalam kesulitan. Dan aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk membayar hutangku padamu." "Ya Allah," kata Abu Qatadah, "apakah engkau benar-benar dalam kesulitan?" Tanya Abu Qatadah. "Iya," jawabnya. Maka Abu Qatadah pun menangis lalu menceritakannya. Terus, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada penghutang atau bahkan mungkin menghapuskannya semuanya berarti, maka ia berada dalam naungan arsy pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Siapa orang yang meringankan beban hutang seseorang, baik sebagian atau seluruhnya, berarti beda pahalanya ya, maka ada dalam naungan arsy. Berarti apa? Sering ini orang tekan, dihalangi arsy. Padahal arsy itu besarnya dengan kursi Allah kayak apa? Anting-anting. Ya, lempar ke padang pasir. Anting-anting itulah kursi Allah. Arsy itu yang pasir yang luas itu tak berujung. Kemudian kursi dengan bumi langit seisinya. Seperti tadi. Nah, bumi langit itu anting-anting yang dilempar ke gurun sara itu, gurun sara adalah kursi. Ya saiki arsy menjadi penghalangnya, dilindungi oleh Allah. Nah, berarti apa? Waktu di Ororo Masar dilindungi oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan perlindungan Allah kecuali Allah sendiri. Misalnya apa? Sing diutang wis lah. Rasa mbok pikir, kok susah-susah nemen. Nah, gitu. Itu kalau menghapus hutangnya, kalau si penghutang itu sudah meninggal, tapi berarti kan dibebankan ke keluarganya karena kasihan kepada istrinya, terus direlakan hutangnya dihapus, itu sama saja. Jadi utang itu tidak bisa diwariskan. Orang tua yang punya utang tidak secara otomatis menjadi utang si anak. Tapi nek orang tua punya tagihan,
nyilih ke duit, ini kan aset, kekayaan, jadi warisan. Saya punya utang, tidak berarti nek saya sekarang meninggal jadi warisan ahli waris. Enggak, tetap utang saya. Dibawa mati, wong milu mati. Oh gitu. Sampai akhirat lah nangki yang ngutangin lagi di akhirat. Bayar. Kan orang gowo duit. Berarti kalau Nah, pakai pahala. mau meringankan hutangnya itu sebelum orang yang meninggal gitu ya? Enggak, oh iya, supaya lepas. Seperti Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya utang. Supaya waktu masuk ke alam sana sudah bebas dari utang. Kalau seandainya meringankannya itu setelah si yang berhutang itu meninggal karena kan terpaksa kasihan istrinya gitu. Terus jadinya direlakan, itu juga dapat naungan di ars enggak? Insya Allah, pokoknya amalnya mesti balik Gusti Allah wis ngono. Nah, gitu. Yang dapat naungan yang hutangnya apa semua keluarga dapat Pak, sak keluarga? Nah makanya kalau gini caranya Bu, Allah beramal itu diumumkan di keluarga. Maka tatkala semuanya keluarga nyetujui, oke api, melu kabeh. Tapi marake padu masalah. Kita kayak kalau enak men, wah padu ora sida. Ora sida diringanke malah ya wis ngono-ngono. Nah itu masalah. Tapi kalau dibiarkan Ya itu sampai di akhirat nanti kalau dibiarkan sing ngutangi wis mati sisan. Nah, kalau diwali. Sing ngutang urung bayar, sing ngutangnya wis mati. Lah tetap bayar kepada ahli waris. Kan tadi. itu tetap berarti sudah impas gitu. Oh iya, kalau waris kan piutang atau tagihan itu kan harta. Ya diwariskan. Bayarnya yang utang kepada ahli waris. Berarti impas gitu ya. Ya ente kalau dibayar dunia sudah lunas. Kalau biarkan tekan akhirat tuh. Nanggung sing nagih tik-tik. Din, ngutang Den. Orang nggak duit, ya pahalanya saya dikasihkan dia. Ini enggak aji mumpung ya kalau orang meninggal dia punya utang keprok-keprok. Terus ada seorang kok. Rumahnya elek gitu, titel 1 juta laku lah gitu. Tapi ternyata setelah meninggal konangan utangnya miliaran, bingung tuh keluarganya. Nah, bayar ya ora iso, orang bayar mesake kan jadi. Terus itu gimana Ya ya? mana mau ditagihin besok di akhirat. Sampai terjadi waktu nagih pahalane wis entek sing utang. Dosane sing nagih, sing duwe utang, sing duwe tagihan dibayarke. Aku entek pahalanya dosaku. Nah. Kalau hutang bukan di bank ya, tapi kalau hutang di bank kan ada asuransinya kan. Nah, berarti ada yang menjamin. Jadi tatkala di bank biasanya yang ngambil pembiayaan diasuransikan. Nah, berarti ada kayak orang tua gini. Kan dia katakan tadi, utang orang tua tidak secara otomatis menjadi utang anak. Tapi kalau anaknya utang bapakku aku sing bayar, lunas saat itu. Berarti utangnya pindah kepada si anak. Tapi kalau nggak ada ijab kabul itu nggak bisa. Kalau orang meninggal itu biasanya ada yang diumumkan kalau punya utang. Ya, nah. Betul. Jadi diumumkan. Tapi ada juga yang aku rak rela, tapi memang ngomong riko lah, tetap tekan akhirat gue. Nah, makanya nanti 282 itu bicara pencatatan. Allah mendatangkan salah seorang hambanya pada hari kiamat. Hadis Rasulullah ini hadis. Dia bertanya, apa yang telah engkau kerjakan di dunia untukku? Kata Allah. Yang menjawab, aku telah mengerjakan sesuatu apapun untukmu.
ya Robku, meski hanya sebesar biji atom pun di dunia, yang dengannya aku berharap kepadamu. Dia ucapkan hal itu 3 kali orang tadi. Dan pada kalimat terakhir hamba itu berucap, ya Robku, Allahu Rabbi, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku kelebihan harta. Dan aku adalah orang yang berdagang dengan orang-orang. Di antara tabiatku adalah mempermudah urusan. Maka aku berikan kemudahan kepada orang yang mampu dan memberi tangguh kepada orang yang dalam kesulitan. Yaitu Allah berfirman, aku lebih berhak memberikan kemudahan itu, masuklah ke dalam surga. Itu ngasih kemudahan orang. Masuk surga seneng. Tapi ini saya kan eman-eman tetap. Mempermudah urusan orang Semuanya. Ini untuk yang memberi loh ya, untuk yang punya utang, yang ngutangi ya. Jangan hadis ini untuk yang berutang datang. Kan Allah ngasih kemudahan kue membunuh swarga kue. Ini bukan untuk orang yang punya utang. Ini untuk orang yang masih utang. Tagih. Loh, Gusti Allah wae ngasih kemudahannya mlebu swarga kok malah orang ngasih kemudahan. Itu keliru. Berarti prinsipnya kalau yang berutang mempermudah urusan untuk membayar utang. Iya, kan ngerti ya bar ngaji suka kene. Ya, yang mempermudah urusan akan diganjar, Allah akan naungi dengan ars dan masuk surga. Setiap ada masalah Allah mempermudah urusan. Akhirnya nyepeleke, pengennya dipermudah terus tergantung orang. Itu menjadi salah. Sebab dalil ini untuk orang yang punya utang. Salah. Yang ngutangi. Selanjutnya Allah menasihati dan Allah mengingatkan hamba-hambanya akan kefanaan dunia. Kefanaan itu apa? Ora langgeng. Dan musnahnya semua harta, kekayaan dan segala apa yang ada di bumi ini. Untuk kemudian datang ke alam akhirat dan semua makhluknya kembali kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menghisab semua yang pernah mereka lakukan, serta memberikan pahala sesuai dengan perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Dan Allah mengingatkan dengan firman-Nya, wattaqu yauma turja'una fi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabahum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab Allah nanti di hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap yang dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya oleh Allah. Artinya semua amal dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada riwayat bahwa ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang terakhir turun. Ibnu Al-Imam meriwayatkan dari Sa'id, ayat Quran itu terakhir turun adalah firman Allah, wattaqu yaumal la tajzu nafsun, gitu, dan seterusnya. Nah, jadi ini aturan Allah, ngeringankan beban orang lain apapun. Ya. Ya, tatkala Bu Endang investasi ke koperasi ya. Koperasi itu kadang-kadang angel karena namanya koperasi. Koperasi atau KUD. Dulu ada KUD ya? Singkatan apa gue? Ketua untung duluan.
Nah, sehingga anggotanya dirugi. Ya, ganti ya. Di Pekalongan dulu ada koperasi batik kuat banget. Namanya PPIP. Ingat Bu beda nggak? Itu langganan bank itu. PPIP. Hancur. Karena namanya PPIP. Paling penting isi perut. Nah, jadi kayak investasi ya dikembalikan. Tapi kalau ijabnya gini Bu, ijabnya akadnya ya, ini musyarakah kerja bareng. Kerja bareng itu konsekuensinya untung dibagi bareng, rugi bagi bareng. Lah kalau itu rugi ya bagi bareng rugi sama, untung ya bagi. Tetapi masalahnya apa penyebab kerugian itu? Kalau penyebab kerugian itu akibat risiko bisnis, benar itu sih pengurus benar, lah bagi bareng. Tapi kalau karena sengaja oleh manajer, korupsi dan sebagainya, kudu balik ke deh, karena tidak amanah, nah gitu. Jadi hak itu tidak Allah ambil, Allah serahkan. Nek wis ngutangi, Allah nggak membiarkan, tidak memerintahkan bebaskan ora. Nek dibebaske gile pahalane gitu. Tapi jangan kita nggak mau, ya terserah, hanya nggak dapat pahala ini, tapi bisa nagisu. Jadi tatkala jangan punya ngutangi saya 100 juta, terus orang gelem bebaske uangku ora ada duit blas, terus saya mati bilang bebaske wak sik tak tagih Pak Din apa rugi aku. Bisa Pak, 100 juta nanti bayarnya 100 juta menurut perhitungan Allah. Allah Maha tahu karena nggak pakai duit kan, tidak akan dizalimi tadi ayatnya. 100 juta 100 juta plus. Tapi tatkala sekarang dibebaskan kan berlaku rumus 700 kali lipat. Bahkan berlaku lebih dari itu sampai masuk surga sana. Di orang masar dilunggi oleh ars, lebih dari itu. Dapatnya lebih dari uang yang dihutangkan itu. Tapi kalau nggak bebaskan, Allah nggak marah. Itu haknya kok. Nah, hanya besok dapatnya sesuai. 1 rupiah dibayar 1 rupiah. Hanya dengan pahala saja. Tapi kalau bebaskan sekarang kan jauh lebih besar. Tinggal milih. Ada pertanyaan lagi? Nah. Yang mana? Oh, yang di hadis riwayat Muslim. Terus yang kedua, yang aku lebih berhak memberimu kemudahan itu, masuklah ke surga. Nah, maka dia hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Yo pahala berbuat baik sama orang itu pahalanya gede banget ya. Daripada tabungan kita. Makanya semangat berbuat baik itu perlu ada karena pahalanya gede banget. Terutama pada orang yang memang sangat membutuhkan. Makanya dulu kan waktu baca sedekah milih, ngasih itu milih, terutama pada orang yang butuh tapi tidak memperlihatkan dia butuh. Kalau membebaskan hutang sama orang yang ngeplang, artinya dia itu punya hutang tapi dia itu bisa bisa untuk beli rumah, mobil gitu, motor gitu. Padahal dia masih punya hutang dan selalu menanggungkan hutang. Artinya ngeplang itu ya, itu gimana kalau ternyata karena kepengen dapat pahala di waktu nanti di yaumil akhir, nah itu terus membebaskan kan pada orang yang sugih ya itu kan punya ya, punya. Artinya
ya. Sugih itu kan mampu, duit, dua aset, duit. Bayar, tapi, mendahulukan untuk jadi itu gimana? dilihat dari yang ngutangi ya, yang ngutangi, bukan dari orang yang berhutang. Karena orang yang menomorduakan bayar utang itu kena laknat ya. Yang menomorduakan bayar utang. Aku ijik ngene, ya ijik butuh ngene. Bayar utangnya lah itu gede dosane ya. Utang itu harus dinomorsatukan. Terus kalau orangnya mau nek orangnya mampu ya, jane iso bayar. Jane, tapi ora iso bayar. Maka lari pada dulu pernah kita bahas hadisnya, orang yang sedekah suset kasih wong sugih mlegedu. Rame. Terus apa? Wong kok sedekah karo wong sugih piye kuwi ya ngono. Terus ternyata lapor Rasulullah, bisa saja orang yang kaya itu jadi tobat. Jadi seneng ngasih lagi. Maka dapat pahala sama berarti kan pada orang yang mampu. Terus kayak meneh kalau pencuri. Rame meneh, sedekah karo pencuri. Tidak Rasulullah. Rasulullah jawab, bisa saja tatkala sudah sedekah nyurinya leren. Terus tobat. Wis pada wong pezina. Wong pezina kok dikai wong elek koyo ngono kan perbuatan rendah dan hina zina itu. Suat gitu. Rame meneh, Rasul bisa saja orang itu setelah dikasih sedekah zinane leren. Bisa saja orang yang tadinya ngemblangi bisa aku tak leren. Nah, mudah-mudahan habis itu dia sadar. Ternyata orang berbuat baik sama saya kok saya tidak berbuat sama orang lain. Nah, gitu bisa seperti itu. Jadi sedekah itu nggak ada yang nggak dapat pahala, titik. Kecuali kemarin udah bahas, tatkala diikuti oleh menyebut-nebut sedekah atau menyakiti penerima, wis tak bebas ke wis bar kuwi rada kemelinti. Kuwi utange tak lunase tak bebas ke kemelinti lah, hilanglah semua amalnya. Jadi nggak dapat itu di akhiratnya, dapat apa-apa. Karena apa? Disebut-sebut terus dipermalukan di hadapan orang. Artinya kan izin. Nah, jangan ini menjadi hilang amalnya, menjadi hilang sama sekali. Nggak dapat lindungan Allah, nggak dapat. Karena apa? Wis diomongke. Atau bahkan setelah diomongke langsung menyakiti yang dikasih itu. Oh, masalah. Makanya jangan disebut-sebut. Waktu ngutangi kalau memang rahasia ngutangnya ya jadi kadake wong liya meneh. Karena tatkala saya ngandani jamaah pengajian ki lepai 6 nge duit karo aku 2.000. Terus saya umumkan, "Wah, ini 2.000 lho, rong tahun bayar." Maka saya tidak membantu namanya. Baru tagih wong ora karuan, ngomong meneh wah hilang, tidak punya amal. Tidak punya amal, bahkan dosa. Amalnya tidak berpahala, dosanya ya karena menyakiti orang lain. Ingat, ini hadis-hadis kayak gini untuk orang yang ngutangi. Bukan untuk orang yang punya utang. Yang punya utang berlaku. Jangan menyepelekan bayar utang. Bahkan warisan pun baru boleh diwariskan setelah dikurangi 1 untuk biaya pengurusan pemakaman. Kan bayar. Nomornya bayar bukan? Bayar. Berapapun bayar. Mungkin lebih murah daripada berkota. Iji rasanya kena tempatnya. Karena orang itu kan kalau mikir loh. Nah, ya aku kebetulan dia pikir. Karena kan harus ada biaya. Kalau timah itu bayar ya, Pak? Bayar beli itu kalau soalnya beli kapling dan punya HM.
sertifikat hak milik gratis dan tidak bisa diambil orang lain. Beli Pak, beli. Lah iya itu husnul khotimah, bayar. Beli. Oh kalau Ratul Jannah enggak. Nah, kalau Ratul Jannah enggak bayar. Ada yang suatu nasa apa husnul khotimah, nah, itu tidak bayar beli, tapi kalau Ratul Jannah orang bayar. Hanya di kuburannya tidak boleh dikasih nama, tidak boleh dikasih kembang, hanya ada iki batu. Oh itu yang punya Pak itu. Nah, Pak Usman, Ratul Jannah. Tetapi ada di komputer. Kalau saya ke sana ingin kuburan siapa, cetek lah ini sebelah ala kayak. Di komputer ada. Tapi ada batu nisannya ada. itu batu saya batu kuwi. Batu sekedar batu aja tanda. Cuma tanpa Nah, ada namanya. nggak boleh kasih nama. Seperti dibagi. Kan? Seperti dibagi, Pak. Ya kayak di Mekah itu Mekah. Kan tidak ada namanya di Mekah. Ketoke. Kan aku katanya dak, kok kaduan kok. Kan kalau di Masjid Nabawi maju sedikit kan ada makam baki namanya. Itu sejak zaman Rasulullah. Ora tuh gebak. Ditumpuk undur. Karena tahu gebak karena di sana itu hilang, Pak. Hilang sendiri. Hilang. Jadi mayat itu bosok hilang. Dipangan oleh itu. Jadi cepet itu hilangnya. Kalau udah hilang ya dipakai lagi. Pakai lagi. Gitu. Kalau di sini kan lama ya, bosoknya lama. Hilangnya lama. Makanya di Mekah nggak ada pocong. Jadi pocong wis hilang dhisik. Nang kene ana pocong karena ora ilang-ilang. Ora bosok-bosok. Lah ora bosok-bosok tak dolan sing. Tak nyambangi ibu-ibu pengajian. Kalimat ojoke berarti percaya ana karepmu. Nah, parepmu nek esuk nyambangi aku kena minimal gawa ingkung. Tapi nek luwih apik lagi nggawa duit wae mentahan ngono. Ora tak tolak rak ngono. Kan aneh ya. Saking wedine mlebu kamar dikancing ya. Padahal pengetahuannya nek hantu iso mlebu walaupun lubang kecil. Tapi nek dikancing aman ya. Nah, padahal nek hantu kan iso mlebu. Nah, ya lewat ngisor cet. Lho, kan filmnya ngono filmnya to. Jeblok ono. Jadi walaupun mlebu kamar tetap mlebu hantune. Bukan takut hantunya masuk tapi manusia yang masuk. Jadi kadang-kadang ono kuwi rasa wedi ra apa-apa. Nggak bisa buka pintu, Pak. Pintu nih. Nggak bisa. Kan ndak perlu buka pintu, ono bolongan sithik mlebu. Saka ngisor pintu kan ono bolongan. Cet jelengreng. Halo gitu. Aku Casper kan. Contoh, halo, aku Mbah Din kan. Aku butuh nasi goreng kan. Oh, saya di sini sampai jam 12 ora tau apa-apa. Blas. Hah? Iya, yang takut tentunya ya embu ora ngerti ya. Ayo, jare nenek ana hantu terus ngligo wedi wae hantune. Ya, kita teruskan kedua apa? Oh tadi ya yang 281-nya sudah sih dibaca tadi. Wattaqu, takutlah kamu yauman pada suatu hari turja'una filallah yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sumatu wafa kullu nafsin, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Wa hum la yuzlamun, dan kamu tidak dizalimi. Nah, wattaqu. Di sini perintah. Takutlah pada suatu hari yang kamu akan kembali dengan Allah, karena Allah akan bertanya pada apapun amal yang sudah kamu lakukan. Takutlah.
Wong nek diundang polisi salah, wedi ra karuan kepoyo-poyo. Karena meh ditanya kan. Ditanya. Ibu-ibu yang dipanggil guru sekolah anaknya wedi takono meneh. Tratap ku napa meneh. Itu baru dipanggil makhluk, sekarang Allah. Makanya takutlah. Di sana tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu. Semuanya cetok semua. Dan Allah akan membalas dengan sempurna terhadap apa yang sudah kamu lakukan aja, tidak dikurangi. Amal sithik ya balasannya sithik, amal akeh sedekahnya 2.000 ya 2.000. 20.000 aja ora iso kurang ya 2.000 tok kurang endi 2.000 pamer ke sisan ngono ora sida gitu. Jadi ini ada pendapat ulama mengatakan inilah ayat terakhir. Pendapat lain yang surat Al-Maidah ayat 3 itu ayauma akmaltu lakum. Pendapat yang lain ini ayat terakhir 281-nya. Berarti kalau di sini berarti Pak takut. Artinya Pak, kok apa hubungannya bayar utang karena wat takut dengan akhirat hubungannya? Kita duwe tagihan ya wis ngutangke, kelingan akhirat. Wis tak bebas kene. Kelingan akhirat. Sing bayar utang, aku kelingan su akan ditagih oleh Allah. Bayar. Jadi supaya manusia itu dalam hal apapun dikaitkan dengan akhirat. Toh akan ditanya Allah. Dunia ini ku akan ditinggal. Pahalanya sesuai dengan amal saya. Berarti beramallah yang banyak supaya dapat pahalanya banyak. Nah, ne pahalanya sithik, yang kok entone sithik. Tergantung kepada apa yang dilakukan sekarang ini. Nek sedekah niku 2.000, nek ngemplang 200.000. Lah kan ora imbang. Ora imbang. Karena mikir akhirat, tatkala punya utang tak bayar semaksimal mungkin dengan apapun. Karena nek aku kedisian mati masalah iki utangku. Takut kedesiaan mati. Kalau kedesiaan mati bayar nganggo apa? Nganggo duit. Saiki tak bayar. Aku pingin mobil, tak rem sih. Aku jadi utang tak bayar. Memang pingin, tapi itu menjadi utama. Jangan sampai terjadi yang punya utang ngerti nek sing utangi kalau meringankan akan dibalas jadi dalil. Pak Naki, tahu nggak Allah sudah berfirman bahwa ngono, yang meringankan utang itu akan ngene-ngene malah dalil. Ada seperti itu. Ada di BPR itu banyak. Sing duwe utang kiai ditagih dalil. Kalau bukan kiai kan nggak tahu dalilnya. Itu dalil tenanan. Saya kon maju karena kono kiai. Tolong Pak diadepi kiai. Balik Pak kan dalil ngene nggih. Lah nggih, tapi butuh kula ora dalil bayar. Butuh kula mboten takon dalile bayare, Bang. Wis bar karepmu. Tapi dalilne lah nggih, jenengan ngomong dalil ping 2.000 utange ra lunas. Ngono wae dalile, butuhe bayar. Nah, pun bayare kapan ngono wae. Ini Quran lah nggih pun mboten usah didalili niku bayare kapan ngono. Ah gitu. Lah di bank juga ada, Pak. Di bank itu kan ada istilah pembaruan wedang ya. Itu ke lapangan dilapangkan sampai pada diturunkan angsurannya, diperpanjang dan jangka waktunya. Itu kan kelonggaran.
Sampai pada habis buku istilahnya, wis dilangi. Tapi ditagih, orang tagih, habis tagih, wes di bank juga ada modelnya pakai ayat ini dilaksanakan. Habis buku, oke, terus makanya nggak mungkin, wong era ono, keluarga mati KB, alamat terjelas, wes habis tagih, entek lunas, sampai akhirat nol. Kalau habis tagih, kalau habis buku masih harus bayar nang akhirat. Tapi di bank juga ada seperti itu. Ada kebijakan-kebijakan yang dijelaskan di dalam Al-Quran sudah memperingan sing duwe utang. Nah, Bu Endang kan kurang perbankan. Jadi kalau saya ya bank Hair. Kalau bank Bukopin, bank Bank BNI ono duite, nih Bank Hair ono utange. Bang Udin ya. Bang Udin itu tukang mendring. Mendring itu wong apian. Ngutang-ngutang ke terus ya ngene. Tuku wajan ngutang ke. Ya, itu sahabatnya ibu-ibu. Iso duwe macam-macam orang bayar itu kan ono mendring ya. Alah ya. Nah, ngerti-ngerti akhir bulan tagihane wah, masalah gede. Arisan bukan utang. Arisan itu lebih banyak ta'awun, saling tolong menolong. Jadi arisan kan yang menang saiki berarti narik pendapatan kita. Itu lebih banyak pada konsep tolong menolong. Saya dapat uang dari sumbangan orang-orang. Yang mungkin orang lain dapat uangnya 10 bulan ke depan dari saya juga. Kan tolong menolong. Arisan itu loh, jadi tidak dilarang. Boleh. Ta'awun, tolong menolong. Tapi kalau pondok tahun koperasi ya Pak? Ya konsepnya pakai ta'awun, koperasi, saling tolong menolong. Karena anggota itu kan ada koperasi itu kan yang penting anggota bukan duit. Jadi hitungannya suara anggota. Nah, jadi masing-masing anggota menjadi dapat bagian sehingga ada saling tolong menolong. Asuransi pun tahun Pak. Jadi asuransi syariah itu kayak wingi Bu Sopo kayak sing ngaji itu. Pesan itu kan ada proses tahunnya. Jadi kalau di asuransi itu ada kecil ada ribanya, ada gorornya, ada judinya. Nah, di syariah ta'awunnya yang diutamakan, saling tolong menolong. Dapatnya dari investasi. Jadi kalau koperasi asuransi itu uang yang masuk itu diasuransikan ulang, sehingga pengembalian kepada peserta asuransi itu dari hasil investasi asuransinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi pertanyaan? Ya nggih. Itu yang jual beli kalau 1 tahun segini 24 bulan, segini 36 bulan, segini angsurannya. Jadi salah satu larangan di dalam jual beli adanya harga double. Ya sama lah di bank syariah juga sama ya. Diangsur setahun segini, 2 tahun segini, 3 tahun segini kan itu di bank syariah juga. Loh kan itu bukan lebih dari satu harga, enggak. Waktu Bu Agus itu memilih hanya satu harga. Saya milih yang setahun satu harga itu tok. Nah berarti boleh Bu. Boleh. Saya milih yang berarti satu harga aja. Bukan 2 harga. 2 harga itu akadnya langsung 2 harga, orang jelas. Dia harga itu harus jelas. 500. Jadi kalau harganya ya antara 500 tekan 600 itu tidak boleh. Maka kalau harganya seperti itu, pembeli boleh ngambil yang paling cilik, paling kecil. Dan itu hak pembeli. Kalau seperti itu. Jadi itu milih Pak, satu harga. Bukan malah. Jadi salah satu syarat di dalam jual beli itu harganya hanya satu.
bukan 2 harga. Dan itu hanya 1 harga setahun. Kalau udah setahun kan tidak 2, 3 enggak diabaikan itu. Itu hanya tawaran, tuh tawaran boleh saja. Di bank syariah mesti gitu. Nah, beli mobil, Bu Dokter beli mobil, boleh ngambil setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, kan beda-beda angsurannya. Nah, itu 1 harga. Karena waktu milih mesti hanya dipilih 1 harga aja. Maksudnya 1 harga dengan marginnya. Iya, ya kan kalau penjual kan orang no marginnya buka toh, Mbak Bu. Jadi harus badi. Enggak, kan kalau milih ini kalau 2 tahun marginnya segini. Kalau 4 tahun marginnya. Lah ya kan nanti ketemunya harga kan. Harganya nih setahun jadi samene. Harga itu sudah harga pokok plus badine. Cuma nanti kalau pada pelaksanaannya dibayarnya cuma 2 tahun gitu. Nah itu negosiasi, silakan aja. Modelnya seperti apa? Udah dibayar 2 tahun otomatis kan marginnya akan berkurang kan. Nah itu negosiasi. Negosiasi itu atau rembukan. Jadi muamalah itu orang saklek. Tapi terserah kepada kalau menurut notaris para pihak ya. Yang berkepentingan di sana saling rela, saling ridho, saling putuskan. Tidak boleh ngapusi, tidak boleh menipu, tidak boleh dusta gitu. Tapi saling, jadi muamalah itu tidak ada. Saling apa? Tidak ada saklek. Muamalah termasuk keluarga suami istri. Istri harus milu suami. Kalau tidak maksiat. Mbak Fitri dosa toh. Tapi tatkala suaminya milaku, lah baru itu. Tapi kalau suaminya boleh. Sini aja, lah. Kan jadi beda. Yang ini harus milu karena suaminya mengatakan, "Kowe kudu milaku nek ora milu aku ora rido." Nah, ora milu dosa. Tapi nek ya terserah kene wae malah aku enak nang kono. Iso turu nang ngene masjid. Nah, di masjid Tembalang itu banyak tidur itu. Karena banyak ya, sekarang tak kasih aturan. Harus ada pengajian. Maka dipaksa habis isa ngaji. Nek ngaji ojo nginep kene. Orang bayar. Orang bayar itu sang ngombene itu. Teh, kopi dan tidak bayar. Setiap ada kamar mandi di sana kan banyak kamar mandinya. Ada sabun, ada sampo. Disediake. Hah? Ora, karena takut ada masalah kalau ando. Nah, ya kan nanti nular ya, nular. Jadi yang jelas ada airnya. Dan ada shower. Terus kamar mandinya pakai shower juga. Memanjakan jamaah. Habis mandi, kan rasa anduan aku ya kadang yang mandi di sana nggak pernah aduan loh. Orang gua andu, udah lah apa? Kau anduan, engkau garing dewi. Malah aku ademe suwi. Ini anduan mesti lo. Habis itu minum kopi gratis. Minum teh gratis. Full 24 jam boleh seperti itu. Nah? Apa nih? Wifi gratis juga 24 jam. Terserah. Tapi ora karo HP ini, ora karo itunya, ora karo komputer ya, wifi. Nah, komplit di sana itu, kan betah nang masjid, kono wae betah kok. Hah? Enggak, batasi orang sebatasan. Bisa mukim di situ, Pak. Hah? Bisa mukim di situ. Apa nih? Bisa mukim di situ. Mukim boleh, ngaji, Pak. Mukim tidur sana tuh. Karena ada syarat malamnya harus ngaji. Karena kita bukan untuk ngaji. Nah, kalau ada orang yang ngaji diajari kan tidak apa-apa tiap malam ngaji kan apik toh. Apik. Daripada ibu-ibu ngaji ini mau seminggu pindo. Pindo-pindo kadang ora teko kadang orang. Ora kesindir to nabrak ora nyinggung itu ngepaske. Jadi akad muamalah itu hukumnya apa? Muamalah itu boleh, Bu. Jadi mau harga mau ada setahun baru. Artinya berhubungan ya, Pak, hubungannya. Mau saling beramal. Saling amal itu kan saya ngamal dia ngamal, muamalah gitu. Jadi saling. Jadi
hukum awalnya apa? Boleh, titik. Kalau sholat, hukum awalnya dilarang. Tidak boleh sholat, kecuali ada aturannya. Kalau muamalah, apapun boleh, kecuali ada larangan. Nah, kalau ada larangan misalkan, jangan riba, lah itu larangannya. Jangan judi, itu larangannya. Jangan goror, itu larangannya. Selama nggak ada larangan, apapun boleh. Goroh itu menipu. Ini bahasa Bu Dokter, goroh. Wong Banyumas itu kan ngapus itu goroh. Kene goroh ya. Oh goroh kowe. Gorohe nyong. Nek wong Banyumas kowe gorohe nyong yo. Ngelemboni ya, ngapusi. Ngelemboni kan ngapusi. Goroh itu tidak jujur. Kayak saya jual ikan saya yang ada di kolam. Nah itu goroh. Kan orang ngerti. Kisah kolam tak ada, jebule dijedok kan sak kolam. Di sini jedok ngene-ngene. Kan jadi goror, kan tidak jelas. Nah, kan iso wae ngomong sak kolam tak dol kabeh PN. Nah, kecuali kolame. Nah, kan di sini mung 1 kilo saged mawon itu makanya jadi goror. Tidak boleh menjual anak sapi yang ada di kandungan ibunya. Ya goror karena tidak jelas. Ini sini lahir itu kumpit apa ora. Kan tidak jelas juga. Nah, itu yang goror. Jadi kisahnya buat amalah itu bebas, sembarang karepmu. Asal jangan nabrak larangan. Kalau sholat, tidak boleh. Kecuali ada tuntunannya. Jadi beda. Ibadah sama muamalah itu paduannya beda. Ngaji boleh, Bu. Arep slojor karepmu. Apa meneh? Sendean karepmu. Ngatuk karepe. Jengking karepe wis. Kecuali ada larangannya. Apa larangannya? Tidak boleh mengusir orang. Misalkan ada orang yang datang posisi dengan aku nak mbak, lah tidak boleh. Jadi tidak boleh mengusir orang untuk dia duduki. Tidak boleh. Kalau dia datang ya cari tempat yang lain yang tidak ada tempatnya. Itu larangan, tidak boleh seperti itu. Oh, ada hadisnya ya? Wah iya, ada larangannya. Larangannya bukan pendapat saya, kan dari Kanjeng Nabi. Kalau tempat saya ada hadis malah memoto orang menghadap matahari tidak jadi, itu hadis. Memfoto orang matahari kata hadis tidak jadi. Maksudnya yang moto itu hadis jenenge. Kan kata hadis gitu. Jebule sing moto niku jenenge hadis. Itu real. Jadi saya dulu sudah meninggal sekarang. Jadi tukang foto jenenge hadis. Oh kata hadis, nemo to ngarep senge ora dadi. Riwayat semua ora ono riwayate kuwi asli, wong kata hadis langsung. Oke, wis hormati. Jadi ini 1 2 ayat 282 itu ayat terpanjang Al-Qur'an. Jadi itu 1 ayat 1 halaman. Ini terkenal 282 itu ayat terpanjang 1 Quran. Jadi tidak ada yang lebih panjang dari 282. Itu masalah catat mencatat. Nah, jadi jangan dikira catat mencatat itu tidak diatur di Quran. Nah, itu catat mencatat. Kalau bahasa ekonominya akuntansi. Nah, itu bahasa ekonomi dan juga masalah saksi itu. Bahasa ekonominya, hukumnya notaris. Nah, gitu. Tapi itu kan sisu. Minggu ngarep nek kober. Nek ora kober ya wis. Nah, Bapak Ibu, bapaknya rono ya. Ada bapak gitu aja. Abdi gitu aja ya. Ada permintaan doa dari Bu Endang. Bu Endang beli tuh. Besok putrinya Mbak sama Mbak si jenenge itu tak kan tak boleh sih
Nah, jadi nyuwun doa untuk putranya Bu Leang namanya Iva Nurdiana binti Ainur Rafiq. Besok pagi akan menjalani operasi kaisar. Udah Bu, kan sudah tidak ada kaisar sekarang. Dia ono top banget goyang kaisar ya. masih operasi kaisar ya. Jadi besok akan ada dialami kaisar karena ngelahirannya harus melalui lahirnya harus melalui kaisar. Kita doakan mudah-mudahan operasinya lancar, yang dioperasi lancar, yang melahirkan lancar, yang dilahirkan lancar, dan dikaruniai putra yang sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna akalnya, sempurna hatinya, sempurna batinnya, sempurna lahirnya, dan menjadi anak yang soleh atau solehah, yang dihiasi oleh akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, dihiasi oleh ridho dan maghfirah Allah, dan dihiasi oleh ilmu yang manfaat untuk dunia, keluarga, dan umat, dan selalu mendapatkan pitulungan dan kawelasan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in. Dan mudah-mudahan pengajian ini jadi wasilah terkabulnya semua doa-doa kita. Mudah-mudahan jadi wasilah untuk terampuninya dosa-dosa kita, diterima amal-amal kita, selalu mendapatkan hidayah, taufik hidayah, dan mendapatkan karunia keturunan putra wayah yang soleh atau solehah, mulia fi dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk. Mudah-mudahan juga menjadi lambaran atau wasilah sembuhnya semua penyakit yang kita derita sampai totalitas, dan tersolusinya semua masalah yang sedang kita derita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.